Top FM. More music variety. Top. Twitter.com Top FM 951 dan untuk Instagram di www.instagram.com Top FM 951. Bumi Ayu Top Mania bisa mengaksesnya, dan untuk malam hari ini semuanya live ya. Jadi untuk Top Mania bisa mengakses kami. Ya, Ibu Ririn Setio Rini MPD kayaknya Ririn Setio Rini. Ya, asli mana Bu? Dari Bumi Ayu, Asli Jati Bumi. Sawit. Jati Sawit, oh Ya. Jogjati Sawit. Jogjati Sawit. Jogjati Sawit ya. Iya, tetangga sebelah gitu ya. Ya, untuk malam hari ini tema kita Bu, pembelajaran bahasa Indonesia yang inovatif. Ya, nanti bincang-bincang seputar bahasa Indonesia, karena bahasa ini menjadi satu hal yang penting sebagai salah satu kode isyarat, karena kalau tanpa bahasa kita jadi bisu gitu ya. Betul. Ya, dan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan juga bahasa apa Ibu ya? Betul ya, bahasa persatuan ya, betul bahasa ya. persatuan. Ya, udah berapa lama Bu di Universitas Peradaban? Saya sudah 4 tahun 4 kurang tahun. lebih. Wah. Kurang lebih sudah 4 tahun. Iya, berarti udah lama juga ya, berarti. Lumayan. Oke Bu, berarti Universitas Peradaban Bumi Ayu ini untuk prodi bahasa Indonesia sendiri sudah berapa tahun di? Kalau prodi sendiri baru 5 tahun ya, kurang lebih sudah 5 tahun atau baru 5 tahun, baru meluluskan satu angkatan ya. Tapi insya Allah tahun ini sudah mulai satu angkatan, artinya sudah masuk ke tahun kedua, angkatan kedua tuh. Dan untuk pergantian kaprodi juga sudah baru 1 kali, artinya ya terhitungnya masih terhitung baru. Berarti termasuk ini satu fakultas yang muda gitu ya? Iya. Ya, berarti setelah menjadi universitas baru pendidikan bahasa sastra ini baru ada gitu ya? Iya. Oh iya, berarti karena memang yang paling tua adalah PGSD ya, PGSD. Ya. Kemudian manajemen. Iya. Iya, kemudian farmasi baru disusul fakultas-fakultas yang lain. Ya. Ada berapa fakultas sih Bu sebenarnya di Universitas Peradaban Bumi Ayu? Ada lumayan banyak ya, ada keguruan dan ilmu pendidikan ya, yang di pendidikan, dan ada juga yang ada juga di FISIP. Nah, kemudian ada lagi yang di Saintek itu tadi, sains dan teknologi, itu kurang lebih berarti 3 atau 4 fakultas. Wow, sudah lengkap ya. Termasuk ya, karena memang tamu-tamu saya yang dari Universitas Peradaban Bumi Ayu sudah banyak juga yang dari agrobisnis, kemudian juga dari matematika, kemudian juga dari hubungan internasional, kemudian bahasa Inggris. Ya, ini juga ini menandakan bahwa memang betul-betul Universitas Peradaban Bumi Ayu ini merangkak naik untuk menjadi satu universitas yang terdepan. Amin, insya Allah. Ya, Bu, berapa total pengajar di Prodi Bahasa Indonesia saat ini? Kalau total pengajar keseluruhan ya, itu banyak. Tapi untuk yang inti dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia sendiri ada 6. Ada 6 orang. Yang inti itu untuk mengajar yang memang basicnya di bahasa Indonesia, ya, yang masuk inti atau home base-nya di bahasa Indonesia. Tapi untuk yang dosen-dosen di luar itu ada dari matematika, bahasa Inggris, dari PKN, komputer, dan lain sebagainya. Ada penelitian kuantitatif, itu memang kami mengambil dari yang berkompeten, artinya kita mengambil dari prodi yang lain. Ya, kemudian di Universitas Peradaban sendiri juga untuk sekarang udah banyak doktornya ya Bu ya? Alhamdulillah. Ya, kalau di prodi kami, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia itu yang sedang doktoral itu baru 1 lagi. Ibu Rini. Bukan. Insya Allah, doakan. Semoga. Iya, barangkali Ibu Rini lagi doktoral ini. Amin, doakan. Belum tapi. Belum ya. Iya, tapi sudah ada niat. Ada niat. Paling tidak ada niat. Oh, betul. Niat dulu baru nanti terlaksana. Ya, mudah-mudahan terlaksana, mudah-mudahan. Ya, kemudian ya Bu, ngomong-ngomong sebenarnya untuk seberapa penting sih sebenarnya untuk pendidikan bahasa Indonesia di sebuah sekolah atau perguruan tinggi dan juga di masyarakat? Sangat penting ya. Tadi juga Mas Bayu sudah menyampaikan bahwa bahasa Indonesia itu sangat-sangat penting, apalagi untuk anak usia dini. Ya, yang namanya anak usia dini itu
harus dan wajib ya itu mempelajari bahasa Indonesia. Karena apa? Yang namanya bahasa Indonesia itu kan bahasa kita, bahasa pemersatu. Kemudian dari sana juga kita memperoleh beberapa pembelajaran ya yang dijadikan landasan ketika kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kan ada aspek kebahasaan. Ada menyimak, berbicara, kemudian membaca dan menulis. Nah, keempat ini bahkan seorang anak bayi pun kan di awal mula kan mereka menyimak, ya kan? Iya, betul. Begitu menyimak mereka lalu berbicara. Nah, dari mulai berbicara kemudian diajarkan oleh orang tua A, B, C, D. Nah, atau huruf-huruf hijaiyah atau dibacakan dongeng dan lain sebagainya. Nah, setelah mereka itu baru belajar menulis. Setelah mereka bisa ini apa A, ini apa B dan lain sebagainya kan mereka lalu belajar menulis. Nah, dari sana juga kan berangkat dari sana itu makanya bahasa Indonesia ini kalau sampai dilupakan, apalagi kalau jamnya berkurang, itu kan akan sangat-sangat apa ya? Akan berkurang lah. Artinya karena sangat penting kok bisa sampai terlupakan. Nah, artinya tidak bisa yang namanya pembelajaran bahasa Indonesia itu dilupakan begitu saja. Harusnya malah ditambahkan, semakin dimantapkan baik untuk di sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, itu kan juga bermanfaat juga untuk komunikasi di masyarakat. Nah, kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kan bagaimana kita berkomunikasi yang baik dan benar, yang santun, nah, yang sopan, yang sesuai dengan adab, yang sesuai dengan kemasyarakatan. Nah, itu kan juga kita pelajari di sana. Ya. Kemudian untuk efisiennya atau idealnya dalam sebuah sekolah dalam pendidikan di Universitas kita di Universitas Peradaban Semuanya saja. Untuk dalam 1 minggu ada berapa jam, Bu? Biar kayak seperti tadi Bu Rini sampaikan, harus jamnya juga jangan sampai dikurangi dan nah ini di Universitas Peradaban sendiri berapa jam, Bu? Kalau di universitas untuk di prodi kami, kalau di prodi kami jelas ada sampai 8 jam pelajaran. Karena memang di prodi khususnya di prodi bahasa Indonesia. Jadi dari awal dari jam 7 itu jam pertama sampai dengan jam 4 atau jam 5. Itu untuk kelas regulernya. Kelas karyawan itu biasanya jam 4 sampai jam 9. Itu masing-masing ya kurang lebih ada 6 sampai 8 jam mata kuliah. Oh iya, Bu. Kenapa sih padahal bahasa Indonesia kan adalah bahasa persatuan, bahasa kita sehari-hari. Tapi kenapa kita pas ujian kok jadi agak kadang-kadang sulit itu kenapa, Bu? Nah, saya juga ini sering jadi perbincangan ya. Yeah. Ini sudah bukan sesuatu yang sudah dari dulu lah. Ya. Katanya gampang. Bahasa Indonesia. Nah, katanya gampang tapi ternyata karena kita dalam mempelajarinya itu masih keliru. Nah, dalam kelirunya? Ya, keliru ketika kita mempelajari. Kita hanya berfokus pada dasar-dasar. Ya, kayak contohnya misal kita ada ujian itu kan ada antonim dan sinonim. Nah, paling kita mempelajari hanya sinonim dari tutup itu apa ya, sinonim dari terang itu apa ya. Nah, hanya yang dasar-dasar saja. Kemudian juga saya bukan berarti menyalahkan pengajarnya ya, tetapi juga biasanya pengajar itu hanya coba kita simak ya, saya setelah ini akan menyampaikan berita atau puisi. Nah, kemudian kita simak. Alhasil siswanya itu sudah bosan terlebih dahulu. Nah, dari sana kan sudah terlihat bahwa kok bahasa Indonesia bosan nih ya. Nah, padahal di luar itu kenyataannya ketika ujian ya yang keluar, nah lebih sulit dari itu. Iya, sinonim dan antonimnya lebih sulit dari itu. Nah, kemudian juga mungkin dari model yang digunakan si guru. Ya, mengereng-ereng kalimat aja kadang-kadang susah salah kok. Nah, itu dia makanya kadang begini, ketika kita dihadapkan dengan soal, ya kita kurang fokus untuk benar-benar membaca. Karena apa? Di sekolah
yang lebih kita perdalam hitung-hitungan. Betul. Karena hitung-hitungan itu apa ya, bisa terlihat ya, sudah jelas hasilnya. Karena apa? Bisa dihitung. Kalau bahasa Indonesia kan harus kita cermati benar, harus kita simak dengan benar. Nah, makanya perlu perhatian khusus. Itu seperti itu, biasanya seperti itu. Ya, jadi intinya jangan, ya kadang-kadang orang, saya dulu kalau waktu sekolah bahasa Indonesia gampang lah. Nah. Tapi begitu pas ujian. Jadi iya, banyak kok. Betul ya Bu, betul. Di Universitas Peradaban juga begitu ya mahasiswanya gitu ya. Ya banyak. Artinya ya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia bukan berarti hanya mempelajari tentang tata bahasa baku. Ya, tapi kan juga ada kasastra, kemudian juga kalau kita belajar bahasa itu ada yang namanya pragmatik. Ya, pragmatik itu secara kontekstualnya. Kemudian ada juga yang namanya psikolinguistik. Ya, kata-kata yang muncul ketika psikis kita. Nah, kemudian juga ada yang namanya mata kuliah analisis wacana. Sebuah wacana itu kita analisis. Kenapa misal surat kabar A membicarakan berita A, nah itu kita analisis dari sana. Meskipun kadang hal-hal yang semacam ini yang tidak keluar di psikotes. Misal kalau di psikotes kan biasanya yang keluar adalah mencari ide pokok. Nah, itu yang berbeda mungkin di sananya. Ya, jadinya memang bahasa Indonesia ternyata memang luar biasa juga. Hampir sama bahasa Inggris, lebih sama dengan bahasa Inggris juga berarti ya. Cuman bedanya memang kita kalau bahasa Inggris harus diterjemahkan dulu mungkin. Seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Sama ya? Ya sama, hampir sebetulnya. Sama ya? Dalam bahasa Inggris pun ada pembelajaran pragmatik, itu juga ada. Ya. Ya, kemudian kalau sudah kan bahasa Indonesia, kemudian ini di sastranya itu berarti seperti apa Bu? Kalau di sastra itu, kalau di prodi kami ya khususnya, dan juga beberapa yang pernah saya jalani, itu ada pengkajian puisi, ada yang namanya penulisan sastra kreatif, ada juga pengkajian drama. Ya, nah di sana kita dilatih untuk bisa membuat puisi, kemudian mengapresiasikan puisi, bisa membuat novel atau cerpen. Banyak loh anak-anak kami yang alhamdulillah sudah tembus sampai di Gramedia. Mahasiswa Universitas Peradaban? Iya. Karya-karya mereka. Berarti udah tayang di surat kabar ya? Sudah. Untuk surat kabar biasanya saya masukkan ke apa itu yang Radar Tegal. Nah, di Radar Tegal itu biasanya di kolom opini. Itu juga kami latih itu untuk menguasai kosakata yang pertama. Kemudian bagaimana juga menulis. Nah, itu untuk melatih itu. Nah, jadi kemudian untuk yang drama itu biasanya diarahkan untuk ke penampilan, tampilan. Jadi di semester 5 kalau tidak salah itu sudah mulai praktek untuk membuat sebuah drama. Itu biasanya seperti itu. Berarti memang jadi sebenarnya nggak gampang ya Bu, berarti teknik penulisan juga ya? Iya, memang banyak yang mahasiswa kami yang gampang, tapi ternyata setelah masuk, Bu kok susah Bu, saya kok nggak tembus-tembus gitu. Dicoba, enggak apa-apa, nanti kami bimbing, paling seperti itu. Untuk juga sastra juga sama, untuk yang di Gramet itu kan juga ada kelas khusus ya. Jadi siapa yang memang berminat untuk masuk ke penulisan karya sastra itu ada, nanti kita arahkan. Kemudian juga ada yang monitoring, yang membimbing juga ada, itu Bu Mulasi, itu dari Pemalang. Cerpen sudah ada yang bisa? Sudah, alhamdulillah. Kalau yang di Gramedia itu cerpen anak rata-rata. Kalau novel itu biasanya diterbitkan di penerbit indie. Itu bukan penerbit Mayan, artinya untuk konsumsi pribadi, dan juga kalau misalnya mau dijual berarti jual pribadi. Itu yang dimasuk di Gramedia berarti sudah dapat salary ya? Dapat, alhamdulillah dapat. Tapi kan setahu saya sistemnya putus kontrak.
putus kontrak ya. Ya bukan yang royalti. Jadi begitu naskah diterima masuk langsung satu kali pembayaran. Satu kali pembayaran. Juga untuk mahasiswanya. Sudah ada yang masuk itu? Sudah. Banyak, alhamdulillah. Dan untuk lulusan juga ada yang fokus menjadi penulis. Itu Mbak Devi kalau nggak salah sekarang mengajar di SMA Islam. Mengajar di SMA Islam di jurnalistik kalau tidak salah. Itu terus nulis di Gramedia itu. Ya alhamdulillah kami punya dosen yang artinya tidak pelit ya, dalam arti mau membimbing, kemudian mau memberikan peluang, membuka, artinya mana-mana yang memang seperti Bu Melasih itu kan memang sudah dekat dengan para penerbit ya, penerbit yang bekerja sama dengan Gramedia. Artinya kebetulan beliau juga seorang penulis juga, sudah ratusan buku yang sudah diterbitkan di Gramedia. Nah, dari sana beliau juga yang mewakili prodi untuk membimbing mahasiswa supaya bisa menerbitkan, supaya menggali ya dalam arti lain ya sebagai fasilitator lah. Ya, intinya kuliah di Universitas Peradaban Bumiayu karena kebetulan di situ banyak orang-orang dekat dengan penerbit, jadi ada keuntungan di situ juga ya. Insya Allah ada. Meskipun kadang kan kalau yang namanya pekerjaan itu kan tergantung dari apa ya, istilahnya kayak apa sih, kayak keniatan atau bukan keniatan, keberuntungan. Nah, betul kan ya. Betul. Kalau belum beruntung ya belum dapat kerja. Tapi sambil menunggu itu kita kan masih bisa menulis, dan kita tidak menutup diri. Wah, kamu sudah lulus, artinya ini bagian atau jatahnya mahasiswa kami yang masih aktif, itu tidak. Insya Allah kami tidak. Jadi kalaupun sudah lulus dan kalaupun masih berniat memang ingin meneruskan sebagai penulis, nah masih kita bantu itu ya, seperti itu. Itu keuntungan belajar bahasa Indonesia ya berarti masuknya ya. Iya, sama. Di pendidikan bahasa Indonesia Universitas Peradaban. Iya. Ini keuntungannya itu banyak. Iya. Jadi untuk temannya, untuk adik-adik kita para yang masih lagi mencari ke universitas yang betul-betul mumpuni, ya bisa bergabung bersama Universitas Peradaban Bumiayu karena khususnya di prodi bahasa dan sastra nanti saya sendiri dulu pernah nulis cerpen, kemudian dikirim di Warta Kota dulu, di Jakarta Warta Kota. Tapi karena ada sesuatu, ya memang ada satu kali tayang, ya kayak gitu, cuman satu kali, ya lumayan memang. Cuman ya itu harus, kalau di Gramedia kan memang harus ketat sekali. Betul, saingannya luar biasa. Ya, nah itu tadi keuntungnya karena prodi kami atau di Universitas Peradaban itu punya dosen link yang gitu, alhamdulillah punya link, artinya kan lebih memudahkan ya, artinya saingan berarti ya koneksinya gitu ya, alhamdulillahnya di sana. Makanya ini jangan sampai ini pemulasi pulang kampung ke Pemalang. Ya, baik temannya, masih di 95.1 dan juga masih bincang-bincang kita bersama Bu Ririn Setiorini. Beliau adalah dosen pendidikan bahasa Indonesia dan sastra Indonesia Universitas Peradaban Bumiayu. Yang mana untuk malam hari ini tema kita masih di pembelajaran bahasa Indonesia yang inovatif, dan sudah disampaikan Bu Rini tadi memang banyak ini sangat luar biasa informasi ini gitu ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu ternyata sudah banyak yang menulis, khususnya karya tulisnya sudah banyak dimuat di Gramedia, dan Gramedia ini salah satu penerbit yang sangat luar biasa ya Bu ya. Betul. Ya, dan bukan kaleng-kaleng itu. Iya. Apalagi tokonya kan, supermarketnya sudah ada di mana-mana. Iya, memang saya dulu pengennya di Gramedia, tapi wah berat sekali. Dan kali ini untuk teman-teman mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu sudah ada yang mampu tembus di Gramedia, ini tentu hal yang sangat luar biasa. Jangan tunggu lama-lama, mungkin untuk yang masih belum menjatuhkan pilihannya bisa bergabung di Universitas Peradaban Bumiayu. Ya Bu Rini, sebelum kita lanjutkan kita break sejenak, ada beberapa pariwara yang mau lewat lebih dahulu. Oke. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia.